Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Pada video ini, kami akan membahas mengenai dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik India dan Pakistan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum internasional. Penerapan hukum humaniter dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi 4, yaitu melindungi warga sipil dari serangan langsung dan perlakuan semena-mena. Kedua negara dituding menggunakan kekuatan berlebihan terhadap populasi sipil di Kashmir. Terdapat juga protokol tambahan 1 tahun 1977 yang melarang menggunakan senjata yang tak bisa membedakan target militer maupun sipil. Prinsip-prinsip dasar dari hukum humaniter internasional seperti pembedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dan dalam serangan, serta perlindungan terhadap tawanan perang. Bentuk dugaan pelanggaran hukum humaniter dalam kasus ini antara lain serangan terhadap objek sipil, contohnya penghancuran masjid di Punjab yang menimbulkan 100 lebih korban sipil, penggunaan senjata terlarang, berbagai artileri berat yang digunakan di wilayah padat dan menyebabkan kerusakan infrastruktur vital, serta pembatasan akses kemanusiaan. PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan untuk penarikan pasukan Pakistan dari Kashmir, mengukuhkan hak tentara India dalam mempertahankan Kashmir, dan segera melaksanakan referendum di Kashmir secara independen. Namun, PBB gagal menerapkan resolusi gencatan senjata akibat veto di Dewan Keamanan. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik India dan Pakistan merupakan upaya berkelanjutan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. PBB telah terlibat dalam berbagai bentuk intervensi untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan menuju perdamaian. PBB telah memainkan peran penting dalam upaya mediasi konflik India-Pakistan. Meskipun seringkali hasilnya terbatas, peran ini meliputi pemantauan gencatan senjata, penyelidikan insiden kekerasan, serta penengahan dalam negosiasi. Dewan Keamanan PBB kerap terhambat kepentingan politik global sehingga terhentinya penyelesaian hukum terkait konflik India dan Pakistan yang disebabkan oleh perkembangan geopolitik perang dingin, hak veto oleh anggota tetap PBB, serta persaingan kekuatan besar dan keterbatasan mandat dan ketergantungan pada konsensus. Konflik antara India dan Pakistan merupakan salah satu konflik bersenjata antar negara yang paling menonjol dan berlarut-larut sejak pertengahan abad ke-20. Akar dari konflik ini terletak pada pembagian wilayah India-Britania tahun 1947 yang disertai dengan sengketa mengenai wilayah Kashmir. Sejak saat itu, kedua negara telah terlibat dalam 4 perang besar dan berbagai bentrokan militer yang menewaskan ribuan jiwa serta menimbulkan dampak kemanusiaan yang signifikan. Meskipun sering dikaji dari perspektif politik dan keamanan, konflik ini juga menyimpan persoalan yang mendalam dalam bidang hukum internasional, khususnya terkait dengan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Hukum perang yang berlaku secara universal. Selain itu, keberadaan senjata nuklir di kedua negara serta ketegangan diplomatik yang berkepanjangan menambah kompleksitas dalam penegakan hukum internasional. Mekanisme pertanggungjawaban internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional pun kerap terkendala oleh realitas politik global dan kepentingan nasional masing-masing negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas hukum perang dalam konteks konflik antar negara yang bersifat politis dan bersenjata seperti konflik India dan Pakistan. Permasalahan utama yang menjadi fokus brief ini adalah bagaimana penerapan hukum humaniter dan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam konflik India-Pakistan. Apa saja bentuk dugaan pelanggaran hukum humaniter yang terjadi dalam studi kasus tersebut? Bagaimana tanggapan serta upaya akuntabilitas dari organisasi internasional? Konflik India-Pakistan dimulai setelah pemisahan tahun 1947 yang menciptakan ketegangan wilayah Kashmir. Sejak saat itu, kedua negara terlibat dalam beberapa perang dan insiden militer. Ketegangan berlanjut menjadikan Kashmir sebagai wilayah yang sangat militarisasi dan mempengaruhi hubungan antara India dan Pakistan hingga saat ini. Dalam konflik ini, penerapan hukum humaniter dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi 4, yaitu melindungi warga sipil dari serangan langsung dan perlakuan semena-mena. Kedua negara dituding menggunakan kekuatan berlebihan terhadap populasi sipil di Kashmir. Terdapat juga protokol tambahan 1 tahun 1977 melarang menggunakan senjata yang tak bisa membedakan target militer sipil. Dalam konflik Pakistan telah melanggar prinsip-prinsip dasar
dari hukum humanitar internasional seperti perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dalam serangan serta perlindungan terhadap tawanan perang. Pelanggaran juga terlihat dalam serangan India di Punjab Mei 2025 yang menghancurkan 2 masjid. Prinsip-prinsip ini melanggar melalui operasi militer India Sindur yang menyebabkan 26 korban di Pakistan. Kemudian Pakistan membalas dengan serangan udara di posisi militer India tanpa memperhitungkan resiko sipil. Bentuk dugaan pelanggaran dalam konflik ini yaitu penggunaan kekuatan militer di daerah padat penduduk di Kashmir, penyiksaan terhadap tawanan perang, dan serangan terhadap fasilitas sipil. Bentuk dugaan pelanggaran hukum humaniter dalam kasus ini antara lain serangan terhadap objek sipil, contohnya penghancuran masjid di Punjab yang menimbulkan 100 lebih korban sipil, penggunaan senjata terlarang seperti artileri berat yang digunakan di wilayah padat dan menyebabkan kerusakan infrastruktur vital, pembatasan akses kemanusiaan, contohnya pada penutupan wilayah udara di Pakistan yang menyebabkan krisis pengungsian. Organisasi internasional seperti PBB mengeluarkan resolusi tersebut menyatakan untuk penarikan pasukan Pakistan dari Kashmir, mengukuhkan hak tentara India dalam mempertahankan Kashmir, dan segera melaksanakan referendum di Kashmir secara independen. Setelah India dan Pakistan mengumumkan gencatan senjata di bawah naungan PBB, maka selama tahun 1949, PBB melalui UNCIP melakukan berbagai pertemuan dan kesepakatan mengenai perumusan proses gencatan senjata yang dilakukan. Proses-proses tersebut antara lain mengenai garis gencatan senjata, penarikan pasukan secara bertahap, serta pengawasan proses gencatan senjata. Namun PBB gagal dalam menerapkan resolusi gencatan senjata akibat veto di Dewan Keamanan. Peran PBB dalam menyelesaikan konflik India-Pakistan merupakan upaya berkelanjutan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dari upaya mediasi hingga pemantauan, PBB telah terlibat dalam berbagai bentuk intervensi untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan menuju perdamaian. PBB telah memainkan peran penting dalam upaya mediasi konflik India-Pakistan meskipun seringkali hasilnya terbatas. Peran ini meliputi pemantauan gencatan senjata, penyidikan insiden kekerasan, dan penengah dalam negosiasi. Kedua negara dianggap melanggar ketentuan tersebut yang mengatur perlindungan warga sipil dan pembatasan penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata. Terkait akuntabilitas organisasi internasional dan negara-negara anggota PBB menyerukan agar pelaku pelanggaran baik dari pihak militer India maupun kelompok bersenjata di Kashmir dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas ini sulit ditegakkan karena adanya perlindungan hukum bagi personil militer India melalui Undang-Undang Kekuatan Khusus Bersenjata atau yang disebut dengan AFSPA yang memberikan kekebalan hukum sehingga investigasi dan penuntutan atas pelanggaran hukum humaniter sering terhambat. Selain itu, komunitas internasional termasuk PBB mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme damai dan dialog serta mendukung pembentukan Komisi Penyelidikan Internasional untuk menginvestigasi pelanggaran hukum humaniter yang terjadi. Penegakan akuntabilitas ini penting untuk mencegah eskalasi konflik dan memastikan perlindungan hukum bagi warga sipil di wilayah sengketa. Konflik antara India dan Pakistan terdapat pelanggaran hukum humaniter internasional. Dalam konflik terdapat pelanggaran seperti serangan terhadap fasilitas sipil dan penyiksaan tawanan perang. Dalam konteks ini, humaniter internasional dalam Konvensi Jenewa sudah menekankan perlindungan terhadap warga sipil dan non-kombatan. Namun, kedua negara tersebut belum adanya pengesahan resmi terhadap Statuta Roma yang menyulitkan intervensi Pengadilan Kriminal Internasional atau disebut dengan ICC. Sementara, Dewan Keamanan PBB pun kerap terhambat kepentingan politik global, mengurangi efektivitas penegakan hukum internasional. Menurut analisis kelompok kami, seharusnya ketika terjadi suatu peperangan, maka di dalam perang tersebut tidak diperkenankan melanggar aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh hukum humaniter internasional, seperti larangan, menggunakan senjata tertentu atau serangan terhadap sasaran tertentu. Namun, perang antara India dan Pakistan justru melanggar hukum humaniter internasional, sehingga mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak. Sementara, di dalam Konvensi Jenewa sudah sesuai dengan hukum humaniter internasional karena tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan. Tapi, Dewan Keamanan PBB kerap terhambat karena politik global sehingga terhentinya penyelesaian hukum terkait konflik India dan Pakistan yang disebabkan oleh yang pertama, ada pertimbangan geopolitik perang dingin, dampaknya yaitu Amerika Serikat dan Inggris lebih condong ke Pakistan, sementara Uni Soviet lebih bersimpati ke India. Kepentingan ini membuat Dewan Keamanan PBB tidak netral sepenuhnya. Yang kedua, ada hak veto oleh anggota tetap PBB. Yang ketiga, ada persaingan kekuatan besar. Konflik India-Pakistan sering dilihat dalam konteks persaingan global antara kekuatan besar, yaitu Barat versus Timur. Hal ini membuat penanganan konflik oleh PBB cenderung biasa atau tersandera kepentingan
rivalitas tersebut. Sebagai contoh, ketika ketegangan meningkat, maka negara-negara besar lebih fokus mengamankan pengaruh mereka dibandingkan menegakkan hukum humaniter internasional secara netral. Keempat, ada keterbatasan mandat dan ketergantungan pada konsensus. Dewan Keamanan PBB bekerja berdasarkan konsensus, sehingga sangat sulit untuk mengambil tindakan tegas tanpa kesepakatan semua anggota tetap. Pertama, mendorong India dan Pakistan untuk mengadopsi dan mematuhi protokol tambahan Konvensi Jenewa secara penuh. Kedua, meningkatkan peran diplomasi multilateral termasuk intervensi damai dari negara ketiga atau organisasi internasional seperti PBB atau ICRC. Ketiga, membangun mekanisme regional Asia Selatan yang fokus pada pemantauan dan pelaporan pelanggaran hukum humaniter. Keempat, menginisiasi pelatihan hukum humaniter bagi kedua negara untuk meningkatkan kepatuhan operasional di lapangan. Konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan, khususnya terkait sengketa wilayah Kashmir, telah memperlihatkan kompleksitas persoalan hukum internasional yang belum sepenuhnya teratasi. Dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam berbagai insiden konflik mendadakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Kondisi ini tidak hanya memperparah penderitaan kemanusiaan, tetapi juga mengancam stabilitas regional Asia Selatan dan menguji kredibilitas tatanan hukum internasional. Oleh karena itu, urgensi penegakan hukum perang dalam konflik ini harus menjadi prioritas komunitas internasional, baik melalui diplomasi hukum, penguatan mekanisme pertanggungjawaban internasional, maupun peningkatan kapasitas nasional dalam menerapkan hukum humaniter. Dengan mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional dan akuntabilitas terhadap pelanggaran, maka perdamaian berkelanjutan di kawasan dapat lebih memungkinkan untuk diwujudkan.